Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wal wafa. Ada deh sekalian. Kita lanjutkan kuliah kita dan materi kita kali ini yaitu tentang proses perwakafan. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pengertian, kemudian syarat dan rukun. Maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses perwakafan itu sendiri. Yang mana hal ini kita akan membahas baik dalam undang-undang maupun di dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Kenapa? Karena ya kalau kita mau wakaf kita itu wakaf yang jelas, kemudian bisa produktif dengan baik, kemudian terjaga dari ancaman atau gangguan orang-orang yang ingin menguasainya, maka kita harus melakukan proses perwakafan ini menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Mari silahkan simak materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, proses perwakafan. Secara eksplisit, kitab-kitab fikih tidak menguraikan tata cara atau proses perwakafan dalam hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi, secara implisit, kitab-kitab fikih telah menguraikannya secara detail, yaitu dengan dibahasnya syarat dan rukun wakaf, baik dari segi wakif, orang yang mewakafkan, mauquf alaih, maupun sigot wakaf. Nah, gitu ya. Jadi di dalam kitab-kitab fikih itu bagaimana proses wakaf? Itu nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi yang dibahas itu cuma syarat, rukun, dan lain sebagainya. Nggak ada bagaimana proses perwakafan itu bisa terjadi. Oke, lain halnya dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan tanah milik, kemudian Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menguraikan tata cara atau proses perwakafan secara detail. Jadi peraturan-peraturan yang ada ini itu semuanya saling melengkapi, gitu ya, saling melengkapi. Misalkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 77 itu saling dilengkapi di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian mungkin ada aturan yang berubah tentang proses perpindahan atau pergantian hak milik ya dalam undang-undang di ATR BPN, di Badan Pertanahan Nasional. Itu juga nanti akan merubah istilahnya ya, undang-undang wakaf ini menyesuaikan. Misalkan begitu. Nah, maka yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Nah, ini diuraikan semuanya tata cara atau proses perwakafan secara detail. Nah, maka yang pertama, proses perwakafan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat ditelusuri di pasal 32 sampai dengan pasal 39. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan perwakafan. Proses perwakafan dapat dilihat pada pasal 38 sampai dengan pasal 43. Nah, kemudian yang ketiga, Kompilasi Hukum Islam atau KHI menerangkan proses perwakafan pada pasal 223 sampai pasal 224. Nah, kemudian selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik menerangkan proses perwakafan pada pasal 2, 3, dan 4. Jadi kalau yang tahun 77 ini itu namanya wakaf itu masih di benda yang tidak bergerak, ya, tanah, terutama tanah, ya. Nah, itu. Maka
perlu pengembangan lagi, ada lagi aturan lagi, dikembangkan terus. Nah, jadi gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang proses perwakafan menurut Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, pasal yang pertama, pasal 32 dan 33, PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama Nadir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani. Menyerahkan salinan akta ikrar wakaf, surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Nah, ini sudah diatur lumayan detail ini. Nah, kemudian yang kedua, pada pasal 34, instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Jadi instansi yang berwenang siapa? Itu menerbitkan bukti pendaftaran BWI kalau nggak salah ini ya. Menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakafnya. Nah, yang ketiga, pasal 35, bukti pendaftaran harta benda wakaf yang sebagaimana dimaksud pada pasal 34 disampaikan oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf kepada nadir. Nadir itu kan orang yang mengelola harta wakaf tersebut. Nah, yang keempat, pasal 36 mengatakan dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya. Nah, nadir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Sebenarnya ini penukaran wakaf itu ada materi sendiri ya, cuman di sini jadi yang dimaksud wakaf ditukar, harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya itu misalkan rumah sakit gitu ya. Nah, contoh rumah sakit atau madrasah sudah sepi, nggak ada yang di situ, madrasahnya juga sudah mati, nggak ada muridnya, kemudian dialihfungsikan gitu ya, misalkan dari rumah sakit menjadi masjid atau dari madrasah menjadi masjid atau dari madrasah menjadi panti jompo atau panti asuhan sehingga ramai lagi dan lain sebagainya, itu diganti peruntukannya gitu ya. Karena dulu sudah didaftarkan sebagai madrasah atau sebagai rumah sakit, maka untuk alih statusnya itu harus didaftar ulang dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, pasal 37, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Ya, karena kalau orang mau wakaf itu ya harus jelas peruntukannya, siapa wakafan ya, maka harus diadministrasikan. Kalau nggak diadministrasikan ya gimana? Nah, gitu ya. Kalau nggak diadministrasikan ya gimana? Nah, harus diadministrasikan. Nanti kalau nggak begitu ya, di kemudian hari akan ada masalah. Yang keenam, pasal 38, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Jadi masyarakat itu harus tahu gitu. Oh, ini wakaf. Kalau wakaf berarti wakafnya untuk siapa? Berarti kan untuk umum rata-rata. Entah itu jadi rest area lah, jadi kuburan lah, jadi fasilitas umum lah gitu ya. Nah, itu masyarakat harus tahu agar masyarakat juga bisa memanfaatkan kalau memang dia masuk dalam peruntukan wakaf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-39, pasal 39, ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, kemudian tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi bagaimana cara daftarnya? Yaitu ya aturannya pemerintah yang atur. Bagaimana pengumumannya? Apakah pengumumannya itu pakai selebaran atau pengumumannya pakai toa di masjid atau gimana, atau lewat desa? Nah, itu diatur dengan peraturan pemerintah, bukan di Undang-Undang Perwakafan nomor 41 tahun 2004 ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang proses perwakafan
dalam Undang-Undang 42 tahun 2006. Kalau tadi tahun 2004, yang sekarang tahun 2006. Nah, yang pertama, pasal 23, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah atau LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS penerima wakaf uang. Jadi kalau tadi ya baik undang-undang di mana tahun 77, 2004 itu masih mengatur tentang harta yang tidak bergerak, maka dalam Undang-Undang 2006 itu diatur tentang wakaf benda bergerak. Nah, apa? Uang. Nah, yang lebih spesifiknya adalah uang, karena uang adalah benda bergerak, maksudnya bisa dipindah-pindah gitu kan, dibawa kemana-mana. Nah, kalau kita uang berarti kan tinggal transfer, ya kan? Atau memang ya kita kasihkan cash, bisa transfer dan lain sebagainya. Nah, maka si menteri yang berwenang itu menunjuk lembaga keuangan syariah, harus yang syariah. Untuk apa? Penerimaan wakaf uang. Kemudian yang kedua, pasal 24 menjelaskan ayat 1, LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. Jadi Badan Wakaf Indonesia itu memberikan saran, oh di mana? Kalau sekarang setahu saya di BSI gitu ya, di Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang kedua, yang ketiga ayat 2, tadi ayat 1 sekarang ayat 2, BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. Nah, kemudian yang ayat 3, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada LKS PWU atau Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Nah, menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri. Jadi, bank itu kalau kita mau wakaf uang lewat transfer, ya, bank itu juga harus menyampaikan permohonan kepada menteri tertulis. Nah, yang kedua, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Kemudian yang ketiga, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. Nah, yang keempat, bergerak di bidang keuangan syariah. Ya, tidak boleh di lembaga keuangan konvensional, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, memiliki fungsi menerima titipan atau wadiah. Jadi memang lembaga keuangan syariah itu kan ya tidak semua menerima titipan gitu ya. Tapi ya kalau di Indonesia setahu saya ada istilahnya program atau produk ya yang mana itu akadnya adalah titipan atau wadiah. Nah, seperti kita naruh uang di situ kan berarti deposit di situ kan berarti kan titipan gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, ayat 4 berbunyi apa? BWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi ya diatur ya berapa lamanya, enggak. Kalau cuma apa namanya ya, yang memberikan pertimbangan BWI berapa lama? Ya 30 hari, jangan lama-lama gitu ya. Yang keenam, ayat 5 menjelaskan, mengatakan setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat 4, menteri paling lambat gitu ya, paling lambat 7 hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. Jadi setelah disetujui oleh BWI, menteri gimana nih yang memberikan hak, memberikan istilah kuasa untuk menolak atau menerima, ya, dikasih waktu paling lambat 7 hari kerja. Kalau 7 hari kerja itu ya Senin sampai Jumat, kemudian Senin, Selasa, Rabu, hampir 2 minggu lah. Kemudian yang selanjutnya pasal 25 menjelaskan LKS PWNU bertugas. Nah, ini lembaga keuangan syariahnya itu tugasnya apa? 1, mengumumkan kepada publik bahwa sebagai LKS penerima uang wakaf. Jadi biasanya kalau kalian di BSI itu kan ada aplikasi
ada menu ya, menu wakaf uang itu ada. Mengumumkan kepada publik gitu ya, diumumkan entah brosur lah, entah di webnya dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya menyediakan blanko sertifikat wakaf uang. Jadi kalau wakafnya besar, dia menyediakan blanko sertifikat. Dan yang selanjutnya menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadir. Nah, dia menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadir, yang nerima juga, tidak hanya transfer. Tuh. Dan selanjutnya menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atas nama nadir yang ditunjuk wakif. Jadi bank kan menerima wakaf. Nah, wakaf itu kan harus ada nadirnya. Nah, nadir inilah yang nanti dia punya rekening di bank. Jadi atas nama nadir banknya itu, rekeningnya itu. Kalau nggak gitu ya nanti wakafnya gimana ini? Ya intinya gini, bank itu menyediakan fasilitas agar kalau kita wakafnya umum gitu ada rekening sendiri. Tapi kalau wakafnya khusus, misalkan kita wakaf ke masjid mana, itu nanti ada rekening atas nama masjid itu atau yayasan itu atau nadir atau pengelolanya itu yang ditunjuk wakif. Kemudian yang selanjutnya menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif. Jadi istilahnya pernyataan kehendak itu ya kita benar-benar mewakafkan gitu. Ini saya wakafkan. Kalau cuma ngomong tok kan bisa dimanipulasi. Makanya harus ada tertulisnya. Kemudian selanjutnya menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tebusan sertifikat kepada nadir yang ditunjuk oleh wakif. Nah, jelas ini ya. Harus menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif. Sertifikatnya ini diserahkan kepada wakif dan menyerahkan tebusan sertifikat kepada nadir yang ditunjuk oleh wakif. Jadi memang benar-benar jelas alurnya gitu. Nah, yang wakaf nominalnya berapa, walaupun peruntukannya juga mungkin ada peruntukan secara spesifik gitu ya, untuk membangun asrama misalkan, atau untuk buat sumur misalkan dan lain sebagainya. Nah, maka harus ada istilahnya ikrar, akta ikrar wakaf, yang mana itu nanti jelas kemudian setelah uang diserahkan ada sertifikat bahwa saya sudah menerima gitu ya uangnya. Ya gini mungkin ada beberapa orang yang nggak mau disebut-sebut gitu ya, masa kebaikan kok diumbar-umbar gitu loh. Ini tujuannya agar tidak disalahgunakan gitu loh, bukan masalah ikhlas atau enggak ikhlas gitu. Sekarang kalau nggak sesuai peruntukan, terus kemudian disalahgunakan, nanti gimana kan gitu. Makanya ini bukan ribet enggak gitu ya. Kemudian selanjutnya mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nadir. Tapi ini prosesnya insya Allah cepat gitu ya. Ini hanya step-stepnya bahwasanya pelaksanaan wakaf itu benar-benar sesuai sasaran, tepat sasaran. Nah, kemudian karena ini uang gitu loh. Karena uang kan tidak sembarangan, karena ini uang, ya, jadi harus sesuai peruntukannya, kemudian sesuai undang-undangnya, harus jelas. Supaya diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian selanjutnya, sedangkan untuk prosedur wakaf benda tidak bergerak pada Peraturan Pemerintah 42 tahun 2006 pada pasal 30 dijelaskan. Yang pertama, pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW, akta ikrar wakaf. Jadi saya mau mewakafkan itu dituangkan dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan.
diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh nadir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Jadi ketika dia membuat ikrar wakaf harus dihadiri nadir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Jadi misalkan, oh saya itu tak wakafkan aja lah gitu. Ya enggak semudah itu ya. Enggak sesimpel itu, enggak. Nah, kemudian yang kedua, kehadiran nadir dan mauquf alaih dalam majelis ikrar wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nadir atau mauquf alaih. Nadir itu dan atau mauquf alaih. Kemudian yang ketiga, dalam hal mauquf alaih adalah masyarakat luas atau publik, maka kehadiran mauquf alaih dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disyaratkan. Kalau mauquf alaih tadi kan ada 2 ya, ada 2 maksudnya. Yang dimaksud dengan mauquf alaih itu ada 2. Nah, ini kalau yang dimaksud mauquf alaih itu adalah masyarakat luas atau publik, maka kehadiran mauquf alaih dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak disyaratkan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, pernyataan kehendak wakil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Nah, macam-macam wakaf khairi atau wakaf ahli sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kelima, wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperuntukkan bagi kesejahteraan umum, sesama kerabat. Nah, sesama kerabat ya, ingat sesama kerabat berdasarkan hubungan darah atau nasab dengan wakif. Wakaf ahli itu memang yang punya kekerabatan, yang masih ada, kalau bahasa Jawanya ya masih dulur lah gitu. Kalau selain itu ya tidak boleh gitu loh. Yang keenam, dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum berstatusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Jadi misalkan secara nasab ini sudah habis ini, anaknya sudah mati semua misalkan, terus sudah misalkan pindah kerja jauh luar negeri dan sebagainya, ini nggak ada lagi yang mau ngurus, nggak punya anak lagi dan lain sebagainya, maka gimana? Nah, peruntukannya itu menjadi wakaf khairi. Wakaf khairi itu ya umat Islam pokoknya, yang dia beragama Islam, dia itu menjalankan syariat Islam, ya dia berhak atas wakaf itu. Berhak itu maksudnya berhak memanfaatkan loh ya, bukan berhak memiliki, bukan. Nah, yang mana peruntukannya tadi peralihan dari wakaf ahli ke khairi itu ditetapkan oleh menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas proses perwakafan dalam kompilasi hukum Islam. Nah, tadi undang-undang ya sudah secara detail sebenarnya dalam undang-undang itu. Nah, sekarang bagaimana kok dalam KHI? Nah, kompilasi hukum Islam pasal 223 tentang tata cara perwakafan. 1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Jadi dia harus sama kayak tadi ya, menyatakan ikrarnya di depan PWI. Yang kedua, isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Bagaimana isinya, bagaimana bentuknya, gitu. Nah, yang ketiga, pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Jadi saksi ini harus hadir, ya, harus lihat, disaksikan ini hadir, bukan hanya misalkan kan bisa kalau disaksikan secara online kan bisa, tapi enggak, ini harus disaksikan secara dan dihadiri saksinya itu. Yang keempat, dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat 1, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat
yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6. Nah, surat-surat sebagai berikut. Apa saja surat-suratnya? 1. Tanda bukti pemilikan harta benda, ya surat tanah misalkan, atau BPKB mobil misalkan, atau surat misalkan emas ya, emas gitu misalkan, atau sepeda motor misalkan, perahu misalkan. Kemudian yang selanjutnya, jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud. Jadi istilahnya ada ada komunikasi dan ada pengetahuan, ada pemberitahuan kepada kepala desa, kemudian camat, sehingga kepala desa menyatakan, oh ini benar-benar milik kita. Camat juga menyatakan demikian. Jadi di kemudian hari tidak ada sengketa atas tanah itu. Nah, misalkan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Jadi apa surat-suratnya yang lain, dokumen tertulis yang lain yang merupakan kelengkapannya itu ya disertakan, gitu ya. Nah, Kompilasi Hukum Islam pasal 224 tentang pendaftaran benda wakaf. Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat 3 dan 4, maka kepala kantor urusan agama kecamatan atau KUA ya, atas nama nadir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Jadi pendataannya itu sekarang nggak hanya di BWI, nggak hanya di kepala desa, camat juga. Jadi sudah istilahnya ya. Memang sebenarnya prosesnya nggak rumit sih ya, karena banyak instansi terkait aja yang harus. Insya Allah kalau wakaf itu dimudahkan. Intinya begitu, kalau wakaf itu dimudahkan. Beda dengan kalau kita jual beli, kalau kita menyewa, atau kita itu hak guna bangunan kayak gitu, itu hak guna tanah misalkan gitu ya. Itu agak rumit. Tapi kalau wakaf ini walaupun ketentuannya sedemikian rupa, insya Allah dipermudah gitu ya. Karena memang untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas hambatan dalam perwakafan. Setiap perwakafan yang dilakukan tidak selamanya berlangsung dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat proses perwakafan. Nah, apa saja? Yang pertama, wakaf ada yang tidak suka amal ibadahnya, dalam hal ini wakaf diketahui oleh orang lain, sehingga ia tidak mau menuangkan ikrar wakafnya dalam akta ikrar wakaf. Nah, ini yang harus dijelaskan ya. Makanya apalagi kalau wakafnya itu sudah di ujung sakaratul maut gitu kan, sehari sebelum meninggal atau seminggu sebelum meninggal baru ngomong ini mau tak wakafkan gitu, karena kan yang ngurus-ngurusnya kan butuh waktu. Nah, kalau gitu masih mending gitu loh. Tapi ini banyak orang itu yang memang dia itu tidak ingin amal ibadah diketahui orang, ini susah. Makanya itu jangan anti sama istilahnya. Kalau kita lihat di medsos itu ada orang sedekah terang-terangan gitu ya, misalkan borong siomay, borong cilok misalkan gitu, terus di video, terus kemudian dia cuma ngambil 10.000, diborong semua, terus sisanya dibagi-bagikan aja ya Pak, misalkan begitu. Nah itu bukan dia songong, bukan dia sombong, terus kemudian riak gitu, bukan. Karena memang kalau saya lebih kepada bahwasanya kebaikan itu harus ditampilkan gitu. Jadi kalau di medsos sekarang kan luar biasa itu.
buka aurat, kemudian dan lain sebagainya lah, maksiat-maksiat yang lain lah. Nah, konten-konten yang tidak mendidik gitu. Tapi kalau untuk mengimbangi hal tersebut apa? Pengajian, oke. Misalkan selawatan, oke. Misalkan apalagi kajian-kajian Islami, oke. Tapi ya praktek-praktek seperti itu, misalkan sedekah kemudian di video, saya udah nyumbang ini, saya udah nyumbang ini, ya itu ya perlu. Ya memang ada dua pertentangan ya antara riya dan daknya. Tapi ya demi kemaslahatan umum perlu tak seperti itu. Nah ini masalahnya orangnya nggak mau, wakifnya nggak mau ikrar-ikrar, sudah ribut lah misalkan gitu. Nah gimana? Sedangkan dia masih hidup gitu kan. Ya seharusnya ya tetap ya tinggal nyuruh orang aja lah untuk ngurus gitu kan. Diem-diem aja misalkan. Tapi 1-2 orang aja yang tahu gitu. Nah, dan yang kedua, PPAIW merasa kesulitan jika harus menghadap ke Badan Pertanahan Negara BPN setiap kali mewakafkan tanahnya dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Ya, kalau seperti ini mungkin itu dulu ya. Kalau sekarang saya kira BPN itu ya mudah lah ya. Kepentingan umum itu insya Allah dipermudah. Ya mungkin kalau ada kendala-kendala atau ada pungli-pungli ya itu hanya oknum saja gitu ya. Dan insya Allah kalau yang dulu, jadi jangan ragu untuk mengurus surat-surat tentang wakaf agar wakaf kita itu pertama prosesnya benar sesuai syariat, kemudian peruntukannya juga benar, kemudian pengelolaannya di tangan yang tepat. Nah, oke adik sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.